We will not rest this cause. Divest. We will not stop. We will not rest this cause. Divest. We will not stop. We will not rest this cause. Divest. We will not stop. We will not rest this cause. Divest. We will not stop. We will not rest this cause. Divest. This cause. Divest. We will not stop. We will not rest this cause. Divest. We will not stop. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam lonjakan antisemit atau kebencian terhadap umat Yahudi usai tersebarnya gerakan mahasiswa berkemah di beberapa kampus di Amerika Serikat yang menyuarakan pro-Palestina. Diketahui saat ini tengah meluasnya protes anti-Israel dan pro-Palestina di kampus-kampus seluruh Amerika, termasuk MIT dan Harvard University. Perdana Menteri Israel itu menyamakan kejadian tersebut dengan kejadian sebelum Holocaust di Nazi Jerman. Netanyahu mengatakan ini mengingatkan pada apa yang terjadi di universitas-universitas Jerman pada tahun 1930-an. Itu tidak masuk akal dan harus dihentikan. Sambungnya, hal ini harus dikutuk dengan tegas. Orang nomor satu di Israel itu tidak terima dengan gelombang antisemitisme di Amerika Serikat sebab dia mengklaim pihaknya sedang mencoba mempertahankan diri dari Hamas yang bersembunyi di balik warga sipil. Sementara itu, Columbia University mengatakan pada Rabu kemarin bahwa para mahasiswa telah setuju untuk merobohkan sejumlah besar dari lusinan tenda yang didirikan di kampus bertempat di New York City itu sebagai bagian dari perkemahan anti-Israel. Harvard minggu ini membatasi akses ke Harvard Yard yang terkenal hanya bagi mereka yang memiliki identitas sekolah. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka mendirikan sebuah kamp di halaman dengan 14 tenda dan sekitar 30 orang pada Rabu kemarin setelah demonstrasi menentang penangguhan Komite Solidaritas Palestina Sarjana Harvard di universitas tersebut. Mahasiswa doktoral sastra Christian de Leon mengatakan dia memahami mengapa pemerintahan Harvard berusaha menghindari protes. Namun ia mengatakan masih harus ada tempat bagi mahasiswa untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. So we cannot sit here today at our own university graduation without bearing witness. I invite my classmates to join me in reading If I Must Die, or Rifat El-Arir. If I must die, you must live, to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with the long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.